Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang kekasih di dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi. Dan pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih setia dan rahmat Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan telah limpahkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, marilah kita bersekutu dan datang kepada Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan lewat program Hikmat Pagi. Hikmat Pagi-pagi ini akan dibawakan oleh Saudara Lukas Anwar Kristianto. Marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala berkat dan anugerah pertolongan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, jikalau begitu banyak tantangan dan pergumulan yang harus kami hadapi pada waktu-waktu ini Tuhan, tetapi kami percaya akan janji penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, untuk segala kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kami menghadapi kehidupan ini. Dan pagi ini kami ingin mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Saudara Lukas. Biarlah Tuhan Engkau memberkati agar apa yang disampaikannya boleh menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pagi ini bertemakan otorisasi dalam janji yang diambil dari kitab Zakaria 9 ayat 9 yang berbunyi demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian. Saudara, pernahkah saudara merasa cemas saat berjalan di rute yang asing tanpa navigasi? Ketidakpastian seperti ini seringkali membuat langkah menjadi keraguan dan hati dipenuhi dengan kekhawatiran. Namun, bayangkan jika seorang pengelana yang berjalan dengan peta yang sangat akurat di tangannya, dia tahu setiap tikungan dan tanjakan yang sudah dilihatnya sebelumnya. Di dalam perjalanan Yesus menuju Yerusalem, Yesus tidak sedang menebak-nebak masa depan. Dia melangkah dengan keyakinan karena dia tahu bahwa setiap langkahnya itu adalah perjalanan menapak di atas peta ilahi yang sudah tertulis berabad-abad sebelumnya. Keteguhan Kristus bukanlah keberanian yang buta, melainkan keyakinan pada otoritas janji Allah yang tidak pernah meleset. Nabi Zakaria sekitar 500 tahun sebelum Kristus lahir, dia telah menuliskan sebuah naskah ilahi dalam Zakaria 9 ayat 9. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, ia secara sadar memilih seekor keledai. Bukan kuda perang yang gagah. Ini bukan sekedar urusan transportasi, melainkan proklamasi otoritas. Ia adalah raja yang membawa damai, bukan agresi. Keteguhan Kristus di sini berakar pada kesetiaannya terhadap firman Tuhan. Bagi Tuhan Yesus, nubuatan bukan sekedar prediksi masa depan, tetapi itu merupakan perintah yang harus digenapi. Dalam memasuki Yerusalem, berarti dia mengunci dirinya pada skenario penderitaan yang telah tertulis dalam rencana agung keselamatan. Tuhan Yesus tidak mencoba memberi jalan pintas atau mengubah narasi agar lebih nyaman bagi dirinya. Sebaliknya, dia menundukkan kemauannya sepenuhnya di bawah otoritas kitab suci. Keteguhan hati Kristus lahir dari pemahaman bahwa rencana Bapa adalah satu-satunya jalan yang layak untuk dilewati. Dan dengan berjalan di atas jejak yang tertulis ini, Tuhan Yesus membuktikan bahwa Allah adalah pemegang sejarah yang setia. Ia teguh karena ia tidak sedang berjalan sendirian, melainkan ia berjalan bersama kebenaran abadi yang telah dijanjikan Allah bagi dunia. Tetaplah teguh karena Anda berpijak pada janji Allah. Saat situasi tampak tidak terkendali, ingatlah bahwa Allah tidak pernah hilang dari hidup kita. Tuhan yang setia pada janjinya pasti juga setia menopang langkah kita. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui perenungan ini, kami semakin diteguhkan dan juga dikuatkan bahwa Engkau setia. Dan kami pun mau setia menapaki jalan yang telah Tuhan berikan. Ampuni kami kalau seringkali kami justru memilih jalan kami sendiri, bukannya jalan Tuhan yang ada tertulis dalam firman-Mu. Pimpin dan sertai kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terus selamat pagi, selamat menjalani hari-hari ini, menjalani jalan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Shalom, hari ini adalah Minggu Prapaskah yang ke-6. Itu berarti masa berpuasa atau berpantang akan segera berakhir. Puji Tuhan, persembahan aksi Paskah yang telah terkumpul hingga Minggu 22 Maret 2026 mencapai Rp51.325.000. Dana yang telah terkumpul ini akan digunakan untuk mendukung program 1000 kaki palsu dari biji sesawi Yakum. Tiap satu kaki palsu membutuhkan dana sekitar Rp7 juta. Banyak orang yang telah mendapatkan bantuan dari program ini. Salah satu kisah inspiratif minggu ini adalah dari seorang driver bernama Bapak Haryadi. Beliau harus pensiun karena kaki kirinya diamputasi. Sejak saat itu, aktivitasnya terbatas dan menjadi tidak produktif. Berkat bantuan kaki palsu dari Yakum, ia bisa kembali beraktivitas mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sederhana untuk menyambung hidupnya. Terima kasih atas pemberian bantuan kami bantunya untuk saya. Mari kita berpartisipasi di aksi Paskah kali ini agar semakin banyak penyandang disabilitas yang bisa ditolong. Persembahan aksi Paskah dapat dikumpulkan melalui kotak persembahan atau transfer ke rekening GKI Karangsaru. Berpuasa dengan hati, berbagi dengan kasih.